Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Fa insyaallah taala, sebelum kita masuk pelajaran yang baru, kita latihan terlebih dahulu atau mengoreksi bersama dari surat Al-Quraisy. Dari surat Al-Quraisy. Taib, diperhatikan ke layar. Ayat yang pertama dari surat Al-Quraisy yaitu li'ilafi Quraisy. Taib, li'ilafi Quraisy. Bu Sri, ada isim di situ? Yang mana isimnya, Bu? Isimnya li'ilafi. Taib, diawali alif lam. Oke. Ya, diawali huruf jar. Jadi harful jar sama kasroh. Oke, ini dia kasroh. Miring? Enggak ya? Karena posisinya sudah buat miring ini. Taib, yang di sini sudah benar ya, li'ilafi ini isim, alasannya karena tandanya ada huruf jar dan kasroh. Huruf jarnya adalah ini ya. Ini huruf jarnya, li. Ya, huruf jarnya adalah li. Taib, yang kedua Bu Ajeng, Quraisyin. Monggo dipakai mic-nya kalau memang enggak jelas suaranya. Quraisyin isim. Apa tandanya? Taib, akhirnya adalah tanwin. Jadi pada dua ayat ini ada dua isim ya. Ilafi ini isim, kemudian Quraisy ini juga isim. Jadi dua isim. Oke ya. Siapa? Oh, Bu Aisyah nggih. Hah? Absennya? Oh ya, nanti ana isi. Taib. Jadi di sini ya, faedah yang bisa kita dapatkan, terkadang pada satu isim itu ya bisa lebih daripada satu tanda. Seperti li'ilafi, di sini ada dua tanda, sedangkan Quraisy tandanya cuma satu, yaitu apa? Tanwin. Ya, tanwin. Taib, masuk ayat yang selanjutnya. Bu Lutfi, ada isim di sini satu. Ilafihim di sini isim. Oke, di sini ilafihim isim. Apa tandanya? Idhofah dan dhamir. Oke, tandanya adalah idhofah dan dhamir. Taib, untuk dhamir ya. Untuk dhamir itu bukan termasuk tanda isim. Ya, untuk dhamir itu bukan termasuk tanda isim. Kenapa? Karena dhamir itu juga bisa bersambung dengan fi'il. Jadi pada contoh ini kita katakan tanda isimnya hanya idhofah. Adapun dhamir tidak kita masukkan ya. Dhamir enggak masuk, jadi kita hilangkan saja. Tapi ya di sini idhofah.
Karena di sini asalnya di sini adalah kalimat ini adalah ilafun. Ana buat panjang karena di sini ada alifnya ya. Asalnya ilafun plus hum. Ya, ilafun plus hum. Makanya disandarkannya ilafun ke hum ini namanya apa? Ya, namanya idhofah. Ya, namanya adalah idhofah. Sudah. Taib. Cukup insyaallah. Oh ya, ini mumpung masih ingat ini. Ini dari Pak Ahmad. Kemarin di Pak Ahmad di sini menjawab ila ini ada apa? Ada alif lam. Ila ini ada apa? Alif lamnya. Gitu Pak Ahmad kemarin ya. Ada alif lam. Sebagai pengingat, alif lam itu membacanya al. Gitu ya. Contoh. Al Quran atau al Quraisy. Gitu ya, al Quraisy. Jadi bacanya al. Kalau ila jangan hanya terfokus kepada apa? Terfokus kepada alif sama lam, kemudian menganggap dia adalah alif lam. Perhatikan juga harokat. Ya, perhatikan juga harokat. Kalau alif lam itu bacanya begini, al. Dan ini juga bisa al. Kalau hurufnya komariah juga bisa al, apa namanya? Ash gitu ya. Kalau syamsiyah. Intinya awalnya itu harokatnya fathah. Ya, al. Kemudian setelahnya lam disukun selama setelahnya bukan huruf-huruf syamsiyah. Taib. Lanjut Bu Ayu, ada lagi isimnya di situ Bu? Rihlatas syita, yang isim yang mana? Kalimat asyita ini ya. Apa tandanya? Di sini tandanya alif lam, ada lagi? Sama kasroh. Ya, tandanya alif lam sama kasroh. Ahsan. Taib. Bu Aisyah, ada lagi isim di sini? As-Saifi, ini juga isim. Ada berapa tanda? Apa itu? Ya, alif lam dan kasroh. Oke, dan kasroh. Ya, alif lam dan kasroh. Insyaallah. Taib. Sekarang pertanyaan untuk Bu Ayu, khusus Bu Ayu. Kalau seandainya syita ini tidak kasroh, syita ini dibaca asyita'u misalkan, apakah tetap isim Bu Ayu? Kalau misalkan asyita'u dengan dhammah, asyita'u dengan dhammah begini, apakah tetap isim? Kenapa kok iya? Taib, karena masih ada tanda alif lam. Jadi ketika kita tidak mendapatkan satu tanda, tidak ada kasroh, kita lihat tanda yang lain. Jadi seperti yang ditanyakan kemarin sama Bu Ayu, apa kemarin Bu? Kalimat apa? Taib, kalimat likulli. Kemarin Bu Ayu ada pertanyaan, kalau mau nambah di mana Pak? Oh, di papan tulis ya. Oke, 2 jadi ya. Jadi kemarin Bu Ayu tanya yang pertama tentang kalimat Allah. Maaf. Pertama tentang kalimat Allah.
Satu lagi Allahi, begitu ya. Nah, di sini kalimat Allah, ya kalimat Allah tetap kita katakan sebagai isim. Ya, tetap kita katakan sebagai isim. Ingat, jangan hanya fokus kepada tanda kasroh ini saja, tapi kita katakan dia isim karena yang lebih fokus kepada alif lam Allah, gitu ya. Adapun kemarin anak katakan ini tandanya isim karena kasroh, ya, karena pada waktu itu kita hanya fokus menyebutkan tanda. Jadi kenapa? Karena setiap isim, jadi kalimat isim itu pasti dia memiliki apa? Alamah, memiliki tanda. Setiap kata isim atau setiap kata yang dia masuk dalam kategori isim, maka pasti dia punya tanda. Dan tandanya ada berapa kemarin? Ada 6. Kita sebutkan 4 saja. Alif lam, kemudian kasroh, kemudian tanwin, an, in, un. Satu lagi apa? Harful jar. Ini aja ya. Adapun yang idhofah sama yang nanti kita skip dulu, 4 ini dulu aja. Karena ini yang paling gampang. Adapun idhofah itu butuh ilmu tambahan nanti ya. Jadi terkadang pada satu isim seperti contohnya pada kata Allahi ini, dia terdapat padanya berapa tanda? Allahi berapa tanda? 2. Apa itu? Alif lam plus kasroh, kan gitu ya. Alif lam sama kasroh. Sedangkan kalimat Allahu dan Allaha ada berapa tanda? 1. Apa tandanya? Hanya alif lam, gitu ya. Jadi untuk harokat khusus harokat, dia bisa menjadi tanda isim pada 2 harokat, yaitu harokat kasroh dan harokat tanwin. Untuk harokat ya, harokat bisa menjadi tanda isim pada 2 harokat, yaitu harokat kasroh dan harokat tanwin. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kemarin yang ditanyakan sama Bu Ayu adalah kalimat likul li, gitu Bu ya. Likul li, taib. Likul li ini kemarin kita katakan likul li ini termasuk apa? Isim. Ya, likul li termasuk isim. Taib. Kemarin kita sebutkan tandanya adalah apa? 1, tandanya adalah harful jar, huruf jar. Lah, pertanyaan Bu Ayu apa kemarin Bu? Lah, huruf jar di sini yang mana? Ya, huruf jarnya yang mana? Dan pertanyaan Bu Ayu ini kita anggap wajar karena memang kita masih pemula. Karena bayangannya setiap kata tuh huruf jar ya, satu kata itu huruf jar, kan begitu ya. Lah di sini yang jadi huruf jarnya hanya apa? Li-nya saja. Ya, jadi li-nya huruf jar, sedangkan kulinya isim. Ya, sedangkan kulinya isim. Terus kemudian ada tanda yang lain nggak di sini? Tanda yang lain adalah kasroh. Jadi huruf jar plus kasroh, gitu ya. Jadi untuk huruf jar itu terkadang bisa nyambung, terkadang bisa berdiri sendiri. Insya Allah nanti kita baca hari ini huruf-huruf jar. Kita belum masuk huruf jar kan ya? Ya. Insya Allah kita masuk hari ini huruf jar insya Allah. Taib. Kita kembali ke ke surat Al-Quraisy. Masya Allah. Pak Dafikin,
Tak ada ayat ini ada isim nggak Pak? Pilih bebas Pak, satu aja jangan diborong. Al-baiti, al-baiti kata Pak Dafikin di sini al-baiti isim. Apa tandanya Pak? Taib, dia tandanya adalah alif lam plus kasroh. Ahsan, alif lam dan kasroh. Oke. Ada lagi yang lain Pak Ahmad? Nggak ada. Jawaban Pak Ahmad standar. Ya, karena dari kalimat ini, dari ayat ini, untuk kita yang pemula yang nampak sebagai isim hanya kalimat al-bait. Ya, kalimat al-bait gitu ya. Insya Allah nanti semakin ke depan akan semakin mengetahui. Gitu ya, semakin mengetahui. Oke, cukup. Di sini al-bait. Pak Anto? Ibu-ibunya ada yang lain? Pak, Oh, hada. Skip kalau hada. Taib ya. Karena hada kan bagi yang sudah belajar dulu seluruh nih. Ya, insya Allah tahu. Taib. Pak Anto, mana isimnya pada ayat ini, Pak? Hah? Alladzi isim. Oke. Oh. Alladzi isim. Apa tandanya Pak Anto? Kasroh. Alif lam Pak kasroh Pak? Gak boleh dua Pak, satu Pak. Gak boleh apa nih dua Pak nih. Gak boleh ta'adud Pak ya. Dua itu ta'adud namanya Pak. Cukup muwahid Pak nih. Kasroh. Taib. Kata Pak Anto di sini kasroh. Kasroh ini Pak di dzal. Oke, kasroh di dzal. Ini tanda isimnya kata Pak Anto. Pak Ahmad setuju? Gak setuju? Karena ada ya sukun. Taib. Jadi di sini Ana pengen jelaskan, mumpung Pak Anto menjawab ini bagus sekali. Jadi untuk tanda isim, ingat ya, untuk tanda isim ketutupan Pak ya. Untuk tanda isim fokusnya di akhir katanya. Oh, kelebihan Pak ya. Dinaikkan Pak ya. Ya. Oke, perhatikan. Untuk tanda isim, ya, untuk tanda isim fokusnya itu pada akhir kata. Ya, fokusnya pada akhir kata. Pada contoh alladzi, kita ambil contoh alladzi dari Pak Anto tadi. Contoh alladzi kan begini tuh. Akhir katanya mana? Akhir katanya adalah ya. Ini akhir katanya Pak Anto ya. Sehingga kalau kita katakan tandanya kasroh, kasrohnya itu berada di mana? Sebelum akhir. Ya enggak Pak? Sebelum akhir. Jadi kalau begitu kasroh ini tidak bisa kita jadikan tanda untuk isim. Kenapa? Karena posisinya tidak di mana? Tidak di akhir. Kalau dibuat kayak Pak Anto gini banyak yang isim nanti. Ya, karena banyak kata sebelumnya kadang kasroh. Jadi fokusnya adalah di akhir kata. Kenapa? Karena kita pelajari nahu kemarin itu definisinya apa? Kaidah yang dengannya kita mengetahui bisa apa? Akhir suatu kata. Jadi akhirnya. Oleh karena itu jawaban Pak Anto di sini alladzi sebagai isim tandanya kasroh salah. Gitu Pak ya. Tandanya kasroh salah. Oke. Kalau gitu tandanya apa Pak Anto? Itu aja Pak. Tasdid. Oh, tasdid nggak ada tanda isim tasdid Pak.
Ya, tandanya di sini adalah alif lam Pak Anto. Ya, tandanya adalah alif lam. Karena kemarin kita sebutkan alladzi itu asal penulisannya standar. Ya, asal penulisan standar itu begini. Nah, begini. Lamnya di dua. Lah, di dalam Al-Quran khusus ya, terkadang Al-Quran ini memang Masya Allah secara penulisan rosem, kan rosem itu penulisan. Untuk Quran itu memang dia memiliki rosem tersendiri. Di sini hanya dicukupkan dengan tasydid, tapi dia bukan tanda isim. Ya, bukan tanda isim. Yang tanda isimnya adalah alif lam. Kita ambil contoh lagi. Ya, seperti tadi. Ya, seperti kalimat ini, contohnya nih. Nah, begini. Ini kan panjang. Sama juga seperti apa tadi? Ini seperti kalimat ini. Nah, terkadang cuma ditambahi begini. Ini khusus Quran. Kalau penulisan biasa antum kasih gini, bisa jadi apa salah. Iya, bisa jadi salah. Sama juga seperti sholat. Terkadang sholat itu kalau dalam Al-Quran, ya tulisannya itu terkadang begini aja. Begini. Oh, hilang dia. Ternyata posisinya salah ini. Jadi sholat itu tulisannya begini. Ya. Terkadang begini dia. Kayak apa? Sholawat gitu, tapi tulisannya sholat. Ada yang tulisannya begini, ada yang standar. Yang standar begini. Ini yang standar. Ya. Yang standar. Demikian juga ada kata terkadang begini. Rahmat pakai tak tertutup, terkadang ada juga rahmat pakai tak terbuka. Ini kalau antum perhatikan Quran, dia ada tanda seperti ini dan ini ada maksudnya. Kenapa kok pakai tak begini? Kenapa kok pakai alif begini? Itu ada maksudnya di dalam Al-Quran. Tapi ini bukan waktunya pembahasan itu. Kita fokusnya kepada isim. Gitu ya. Baik, lanjut. Pak Hardi ada lagi? Isim Ju'in, ini juga isim. Ada berapa tanda? 2. Apa itu? Taib mana huruf jernya? Tanwin apa kasroh? Tanwin. Apa huruf jernya yang mana? Taib, huruf jernya adalah minnya ini. Ini huruf al-jar. Terus tanwin ini ju'in, ini tanwin. Terus lanjut, Bu Sri, ada lagi isimnya Bu? Mana? Ya, kedengaran Bu? Min khauf, ini juga isim. Ada berapa tanda di sini? 2. Apa itu? Ya, ini dia huruf jar. Kemudian khaufin tanwin. Ya, adapun kalimat ini ya, at'amahum sama amanahum bukan isim. Jangan hanya terfokus kepada domir. Maka tadi anak katakan domir itu bukan tanda isim. Ya, bukan tanda isim. Gitu ya. Lebih fokus kalau mau tanda isim kepada 4 kata yang di atas tadi ini. Ya, fokus saja ini. Ya, 4 tanda tadi yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Taib, sampai sini ada yang ditanyakan? Alladzi nggih. Betul, kata sambung. Masuk isim. Hah? Oh, kata sambung nanti di dalam apa? Di dalam bahasa Arab ada macam-macam, ada yang masuk dalam huruf, ada yang masuk dalam isim. Ya. Ada yang masuk ini. Karena kemarin kan bahasanya kata sambung, ya, gitu. Jadi kata sambung ada yang ini kalau dalam bahasa Indonesianya Pak konjungsi. Ya. Cuman kan biasanya hurufnya kata sambung. Konjungsi Pak ya? Iya, pokoknya gitulah Pak ya. Anak kalau pakai bahasa Indonesia juga bingung anak. Ya. Jadi intinya alladzi termasuk isim ya. Jadi alladzi termasuk isim dia. Alasannya adalah apa?
alif lam. Gitu ya. Alasannya adalah alif lam. Taib. Pak Ahmad ada yang ditanyakan? Sudah aman Pak nih? Pak Anto? Aman ya? Taib. Bu Aisyah? Aman. Bu Lutfi? Oke ya. Bu Lutfi belajar apa? Belajar Muyasar nih lebih diem ini. Ya, lebih aman ini. Gini ya. Masya Allah. Taib. Sekarang ya, ana pingin latihan langsung di tempat tanpa persiapan. Tadi udah dibuka Al-Quran Pak ya. Oke, langsung ini dipilihkan sama, kita pilihkan ini ayatnya nih. Sudah dipilihkan Pak Hardi nih. Ini Pak Hardi tadi milih ini. Ini nggak bisa dicoret ya? Nggak bisa. Jadi kita copy dulu ya. Oke, nggak pakai persiapan ini ya, langsung. Ini oke, kisah kasih sini Pak ya. Di teks dulu. Oke. Mana di bawahnya Pak nih? Ujung-ujungnya gini. Tuh. Kemana coba? Oh. Kita back aja ya. Ini dia sudah nih. Kayaknya kembali sini aja nih. Kita lebar dulu ya. Cukup, sudah. Langsung nih ya. Tadi yang bilang aman langsung ditanyai duluan. Oke. Bu Ayu. Di ayat ini yang menurut jenengan ada yang isi mana di sini? Yang menurut jenengan isim yang mana? Anil, Anfali. Ini taib. Di sini kata jenengan isim. Tandanya apa di sini? Alif lam. Alif lam terus taib sama kasrah. Benar. Jadi tandanya ada di 3. Taib. Bu Sri, ada lagi isim yang lain? Al-Anfal, ikut Al-Anfal juga Bu. Taib, ada berapa tanda di sini? Apa itu? Alif, lam, gitu ya. Bu Sri sakit nih? Ya, syafakillah ya, mau cepat sembuh ya. Memang musimnya nih ya. Taib, lanjut. Bu Ajeng, ada isim lagi yang lain? Lillahi isim. Apa tanda isimnya? Di akhir kasroh, sudah? Sama? Li, huruf jer. Jadi asalnya lillah itu Allah, begini. Asalnya lillah itu Allah plus sama li. Lah secara penulisan ketika seperti ini langsung masuk begini. Dan jadilah seperti yang kita lihat di Quran tadi menjadi gini. Jadi asalnya lillahi. Jadi asalnya begini. Ya, asalnya lillahi. Jadi ini nanti ya dihilangkan. Jadi lillahi langsung masuk. Jadi sini tandanya ada 2, huruf jer dan kasroh. Taib. Bu. Enggak, yang nampak aja. Ya, yang nampak aja.
Karena kalau yang nggak nampak disebutkan membahayakan, Pak. Ya, taib. Bulut fi ada lagi? War rasuli, isim ini apa tanda isimnya di sini? Alif lam. Sudah? Sama kasro. Alif lam sama kasro. Dan ini tadi yang Anda sebutkan di awal tadi pembahasan untuk Pak Ahmad, bahwasanya alif lam ada kalanya begini, ar. Ya, tapi ini tetap alif lam karena dibaca a depannya. Taib, Bu Aisyah ada lagi? Allah. Apa tandanya? Allah tandanya adalah alif lam. Oke. Pak Dafikin, ada lagi, Pak? Bainikum. Apa tandanya, Pak? Oke, Masya Allah, gak remeh nih. Ya, masuk Pak. Ini yang ma'rifat dijawab idhofah, yang ma'rifat aja ya. Yang masih tingkatan hakikat jangan ya. Ini idhofah dari mana Pak Dafikin? Baini ke kum. Betul Pak ya, idhofah. Pak Ahmad, yang gampang Pak, jangan ikut Pak Dafikin. Allah. Ya Allah. Apa tandanya di sini? Alif lam. Oke, tandanya alif lam. Pak Hardi. Rasulahu juga isim. Apa tandanya di sini? Idhofah. Ini yang ma'rifat ya. Gitu ya, yang ma'rifat. Ini kalau kita belajar dulu seluruh insyaallah sudah mengetahui oh ini idhofah. Ada lagi Pak Anto? Gak ada Pak? Cukup aja nih? Cukup kata Pak Anto, sudah cukup jadi. Paham ya? Jadi alhamdulillah dengan langsung praktek ini antum juga bisa Pak membedakan di dalam ayat mana yang isim dan bukan isim. Ingat ya, ini baru isim loh ya, belum apa? Fiil, belum huruf, gitu ya. Nggih. Baik, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad tentang kalimat wa. Di sini ya, wa ini kan banyak di sini wa ya. Apakah dia termasuk huruf jar? Jawabannya ya, nanti. Jawabannya nanti. Insya Allah kita lihat. Taib, karena sudah nggak sabar masuk huruf jar, kita masuk huruf jar langsung ya. Monggo dibuka kitabnya. Kita langsung masuk. Pak Hardi dibaca pakai mic itu. Tes, bismillah. Huruf jar. Taib, sekarang kita masuk huruf jar. Dan huruf jar ini termasuk dari tanda isim. Ya, huruf jar termasuk dari tanda-tanda isim. Tapi dia memiliki pembahasan tersendiri, memiliki pembahasan khusus sehingga akhirnya di sini beliau menyebutkan pembahasan huruf jar secara khusus. Monggo. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu. Taib. Ibu-ibunya kedengeran? Ulangi. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu. Suaranya kayak robot gitu Pak ya. Mana Mas Dio ini? Tes. Segini Ustaz. Tadi suaranya sampean kayak robot ini. Ini enggak jelas ini. Ulangi. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Taib, cukup. Perhatikan kata beliau, huruf jar adalah huruf-huruf tertentu. Perkataan beliau huruf-huruf tertentu, jadi maknanya enggak semua huruf kemudian kita katakan sebagai huruf jar.
Jadi huruf jar adalah huruf-huruf tertentu. Jadi maknanya yang dimasukkan oleh beliau dalam kategori huruf jar baru bisa dikatakan huruf jar, gitu ya. Jadi huruf jar adalah huruf-huruf tertentu. Fungsinya apa huruf jar? Lanjut Pak. Contoh Yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Taib. Perhatikan di dalam kalimat ini huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Di sini beliau menyebutkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah beliau menjelaskan huruf jar itu adalah huruf tertentu, nggak semua huruf kemudian dikatakan huruf jar. Pembahasan yang kedua yang beliau sebutkan di sini fungsi dari huruf jar. Ya, fungsi dari huruf jar. Kata beliau huruf jar yaitu huruf yang tertentu yang fungsinya adalah membuat akhiran isim menjadi kasroh. Taib. Membuat akhiran isim menjadi kasroh. Perhatikan lagi di layar. Huruf jar yang kita pelajari misalkan min. Ya, huruf jar misalkan kita ambil katanya adalah min. Gitu ya. Min. Maka min ini dia berfungsi untuk membuat kata setelahnya seperti kata al-bait. Membuat kata al-bait wajib dibaca kasroh. Ya, membuat akhiran isim dibaca kasroh. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang membacanya dengan begini, minal baitu, benar apa salah? Salah. Minal baita, salah. Kenapa? Karena min, ya, huruf jar mengharuskan kata setelahnya dibaca kasroh. Ya, kasroh. Hanya saja nanti bedanya untuk kasrohnya ini ada yang kasroh biasa, ada yang kasroh tain. Tergantung apakah katanya tersebut pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Ya, tergantung katanya pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Kita ambil contoh. Masih dikata baitun. Ya, jadi kalau pakai alif lam kalimatnya menjadi begini. Minal baiti. Ini kalau menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maka menjadinya min baitin. Ya, min baitin dengan apa? Kasroh tain, gitu ya. Karena di awal kita sebutkan antara kasrotain atau tanwin tidak mungkin bertemu dengan alif lam. Intinya huruf jar itu membuat kata setelahnya harus di kasroh. Entah dia pakai kasroh biasa ketika pakai alif lam atau pakai kasrotain. Sampai di sini Pak Ahmad bisa memahami? Ya, paham ya? Makanya kalau antum melihat di dalam Al-Quran huruf jar maka setelahnya pasti dibaca kasroh. Maka ketika kita misalkan dapat begini, minal baiti, langsung bisa kita katakan tanda isimnya ada tiga. Ya, yang pertama huruf jar, yang kedua alif lam, sedangkan yang ketiga adalah kasroh. Ya, namanya paket apa? Ya, paket combo nih ya. Langsung dapat 3. Lanjut Pak Ardi. Contoh Allah. Mas, kok suaranya gini Mas ya? Bismillah, tes, bismillah, tes, bismillah, bismillah. Cukup. Apa Pak Ahmad? Nggih. Oh, timbul alif lam sama tidak timbul alif lam. Ini pembahasannya masih jauh Pak nanti. Ya, jadi memang di dalam sebuah kalimat itu
nanti kita akan pelajari kapan kalimat tersebut harus pakai alif lam dan kapan kalimat tersebut tidak pakai alif lam. Terus kalau pakai alif lam, kenapa kok pakai alif lam? Nanti kita akan pelajari setelahnya insyaallah taala. Gitu ya. Lanjut, Pak Ardi. Contoh Allah kalau didahului min harus dibaca minallahi. Ingat ya, kata beliau harus. Yang namanya harus apa? Wajib. Ya harus dibaca kasroh minallahi. Terus Al-baitu kalau didahului fi harus dibaca fil baiti. jadi maknanya di dalam membaca kitab nanti gundul, kalau seandainya ada seseorang baca selain dengan kasroh, maka bacaannya salah atau benar-benar salah gitu ya. Nah, gitu ya, masya Allah. Jadi kita di ini dapat dua pembahasan ya. Huruf jar itu huruf tertentu, yang kedua fungsi huruf jar. Lanjut. Macam-macam huruf jar. Taib, sekarang beliau akan sebutkan macam-macamnya. Iya, beliau sebutkan macam-macam huruf jar. Dan di sini beliau sebutkan sesuai dengan kemampuan pemula, tidak semuanya. Nanti insya Allah semakin ke depan kita akan semakin mengetahui huruf-huruf jar yang lain. Kita cukupkan dengan apa yang beliau sebutkan dulu di sini. Monggo. Jumlah huruf jar ada 9 macam. Perkataan beliau ada 9 macam. Ini untuk saat ini. Ya, untuk saat ini ada 9 macam. Bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Ada 9 macam. Gitu ya. Terus yang lain nanti kapan? Nanti. Ya, kalau memang kita lewati, oh ini termasuk huruf jar. Gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan tambahkan beberapa lah. Lanjut. Yaitu pertama min, artinya dari. Yang pertama min, artinya dari. Nah, Pak Ahmad kalau punya anak gampang Pak. Ya, siapa namanya anaknya Pak? Mindari. Oh, enak toh Pak? Ya, nama anaknya Mindari. Jadi campuran apa? Arab Indonesia. Mantap Pak ini. Panggilannya kan bisa Bapak. Min, dari ya Pak. Ya, contoh. Contoh minan nasi, minallahi, minal ardi. Taib, kata annas, kata Allah dan kata al-ard semuanya dikasroh karena kemasukan huruf jar. Lanjut. Yang kedua ila, artinya ke. Ila artinya ke. Monggo. Contoh ilal masjidi, ilal madrasati, ilas suki. Taib. Terus yang ketiga. Yang ketiga an, artinya dari. Sama seperti min ya. Cuman biasanya kalau an penggunaannya lebih khusus, berbeda dengan min. Kalau an itu biasanya adalah apa? Untuk jalur periwayatan hadis dari Abu Hurairah. Gitu ya. Jadi bukan ana anil baiti, salah. Walaupun sama-sama artinya apa? Dari. Tapi penggunaan an itu khusus. Karena darinya an itu melewati begitu loh. Artinya an itu melewati, bukan hanya sekedar dari. Misalkan saya mendapatkan ilmu ini dari fulan. Pakai apa di sini? An. Jadi melalui fulan. Jadi an walaupun sama-sama artinya dari, cuman secara penggunaan ya ada ketentuan tersendiri. Lanjut. Contoh anin nabiyyi. Nah, anin nabi. Maka kalau kita baca hadis kan biasanya apa? Ya. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dibaca nabi? Karena kemasukan an. Ya, kemasukan an. Terus An aliyyi. An aisyata. An aliyyi. Di sini harusnya bukan ali. Aliyin. Pakai tanwin, ditambahi. Harokatnya an aliyin. Karena ini copy paste kayaknya nih, dari nabi ke ali gitu ya. Terus An aisyata. an aisyata. Nah, beliau ngasih masalah nih ya. Iya. Taib, untuk aisyata skip aja dulu. Ya, karena kan huruf standar tadi kita katakan huruf jar membuat kata setelahnya kasroh. Lah ini kok di fathah, kenapa? Sabar. Gitu ya.
Nah, nggak bisa kita sebutkan sekarang ya. Kalau pengen tahu bisa tanya Bu Aisyah. Gitu ya. Baik, lanjut. Yang keempat, ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Terus. Contohnya alal maktabi, alal ardi. Baik ya, jelas ya. Alal maktabi, alal ardi. Terus. Yang kelima, fi artinya di dalam. Artinya di dalam. Ini arti standar ya. Artinya di dalam. Ini arti standar. Terkadang juga diartikan di gitu aja. Misalkan sirtu fil ardi. Artinya apa? Sirtu aku berjalan fil ardi di bumi, bukan di dalam bumi. Kan nggak mungkin masuk ke dalam, kan begitu ya. Jadi tergantung teks bahasa Indonesianya gimana arti yang tepat. Lanjut. Contohnya fil baiti, fil masjidi, fil ardi. Terus. Yang keenam, rubba artinya banyak atau sedikit. Untuk rubba dia memiliki dua arti. Bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit atau jarang. Banyak sekali atau jarang sekali. Contohnya rubba rojulin karimin. rubba ini kita artikan yang banyak ya. Rubba banyak sekali, rojulin laki-laki yang karimin mulia. Ya, karim itu mulia. Rojulin artinya apa? Lelaki. Laki. Banyak lelaki yang mulia. Yang kedua, rubba rojulin alimin. sedikit sekali laki-laki yang berilmu. Ya, sedikit sekali laki-laki yang berilmu, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Jadi yang mulia banyak, tapi yang berilmu sedikit. Itu arti rubba. Tergantung nanti maunya yang mana. Ya, maunya sering sekali atau sedikit sekali. Lanjut. Yang ketujuh, alba. Alba'u ini pengejaannya. Nanti penulisannya berbeda. Kita lihat nanti penulisannya artinya apa? Artinya dengan. Contoh, Terus? bil kolami. Nah, untuk penulisannya ba tadi penulisannya dengan bi. Bukan alba'u, bukan, itu hanya sekedar pengejaan karena alba kan satu huruf. Ya, maka cara mengejanya dengan alba. Berbeda kayak dengan min, kan dua huruf langsung min. Tapi kalau satu huruf dieja dengan alba. Adapun secara tulisan pakainya bi. Bil qalami, bil mirsami, bil ma'i. Aku menulis dengan pena. Aku menulis dengan mirsam. Apa kemarin mirsam? Pensil warna atau kuas itu ya. Bil ma'i dengan air. Ya, dengan air. Lanjut. Yang kedelapan, al-kaf. Ini juga pengejaan. Al-kaf ini juga pengejaan. Nanti secara penulisan berbeda. Lanjut. Artinya seperti. Seperti, mirip gitu loh. Seperti atau mirip. Contohnya kal komari. Kal komari seperti apa jadi? Bulan. Seperti bulan, bunder gitu ya. Terus. Kal asadi. Asad apa asad? Singa. Jadi kal asadi seperti singa. Terus. Kal an'ami. An'am artinya hewan ternak. Al-an'am artinya hewan ternak. Kal an'am artinya seperti hewan ternak. Taib, Bu Lutfi, kal an'am ada berapa tanda isim di situ? Kal an'am ada berapa tanda isim? Enggak ada. Adanya apa di situ? Kal asadi. Yaudah, kal asadi ada. Monggo, kal asadi ada berapa tanda? Apa itu? Taib, jer, alif lam sama kasro. Jadi cetakan lama nggak ada ya. Yang nggak ada ngomong ya, jangan diem aja. Ya, kalau nggak ada saat ngomong. Ya, biar nanti kita skip ya. Terus yang terakhir nomor 9. Yang kesembilan, alam.
Al-lam ini juga pengejaan. Secara penulisan nanti seperti yang di kitab. Artinya apa? Artinya milik. Milik. Contoh lillahi. Lillah, bacanya li, penulisannya li. Lillahi. Terus Lil ustadi. lil ustadi, miliknya ustad. Lil ustad, Pak Ahmad, ada berapa tanda? 2 apa 3? Lil ustadi. 2, apa itu Pak? Nggak ada alif lam di situ? Mas, ada alif lam? Beneran? Mana alif lamnya Pak? Undang tak bisa. Dua-dua. Baik, Masya Allah. Perhatikan layar. Jadi begini, ya. Asal muasal ini secara kaidah imla ya, kaidah penulisan. Jadi secara kaidah penulisan, contohnya al ustad, kelebihan ini ya giginya nih, al ustadu. Di sini ada alif lam. Ya. Alif lamnya mana? Di sini nih. Oh. Ini alif lamnya nih, al. Sudah? Lah, ketika kemasukan li atau kemasukan kemasukan li begini, li plus al ustad, maka nanti cara penulisannya hamzahnya ini ya, hamzahnya ini hamzah ini itu dibuang, maka jadinya begini nanti, lil, gini langsung. Jadi langsung masuk ke lamnya, lil ustad, begitu ya, lil ustad. Jadi pada contoh lil ustad sebenarnya di situ ada 3 tanda. Apa itu? Huruf jar, alif lam sama kasroh, begitu ya. Jadi memang ini kaidah imla secara penulisan. Ya, tapi nanti insyaallah semakin depan tahu. Ya. Karena beliau memunculkan contoh-contoh yang masya Allah ini, gitu ya. Sudah Pak Ahmad? Pada dasarnya ada. Cuman karena kaidah penulisan alifnya itu ya harus dibuang. Karena kalau nggak dibuang Pak Ahmad nanti jadinya begini. Kalau nggak dibuang ya, begini nanti jadinya. Kan li plus alif, ya kan? Kemudian lam plus alif. Kan ustadz ini. Begini nih. Jadi begini nanti dia. Kalau nggak dibuang. Lil. Kan gitu. Maksudnya gimana? Kan tadi ada li plus alif. Ya kan? Atau ya kan plus hamzah ini. Alif sama hamzah bisa nggak jadikan lam alif? Hah? Jadi lam alif bisa nggak? Ini lam alif. Lam alif jadi kan lam plus alif. Maka namanya lam alif. Kan begitu ya? Kalau kita huruf hijaiyah kan begitu. Mim, lam alif, hamzah. Kan lam alif. Kenapa ada lam alif? Karena lam sama alif. Kalau lam kan cuma 1. Gitu. Karena ada alifnya plus jadi begini dia, makanya lam alif. Lah, lam ketemu alif kan begini nanti ini jadinya. Ya, bakal jadi begini tulisannya. Wah, ini jelek banget jadinya. Maka akhirnya apa? Kata mereka, alif yang pertama dibuang. Ya, alif yang pertama dibuang, maka kembalilah jadi yang ini.
Ya. Jadi lam yang pertama ya langsung lam yang pertama ini langsung ketemu dengan lam yang kedua dengan membuang alifnya ini. Gitu Pak ya. Tapi tetap dianggap ada alif lam. Ya, ini kaidah imla. Insya Allah kapan-kapan kita masuk sedikit kaidah imla ya. Karena huruf imla ini Masya Allah bagi orang yang belajar bahasa Arab, imla itu sesuatu yang memang harus dipelajari. Kenapa? Karena membuat contoh kan bahasa Arab. Ya, sedangkan imla itu kalau kita orang Indonesia bilangnya dikte. Ilmu dikte. Kalau dulu mungkin bahasa kita pas sekolah itu alus kasar. Ada Pak Ahmad ingat alus kasar? Enggak ada alus kasar Pak. Enggak dapat ya? Enggak ada. Jadi alus kasar kan ada tulisan yang besar terus nyambung jadi ya ada Latin yang ada nyambung tulisan begitu itu Pak. Halus saja, enggak ada kasarnya Pak ya. Halus aja teman. Masya Allah. Oke gitu ya. Ini secara penulisan aja ya. Oh benar Pak. Kayak sama yang tadi kan? Dua. Benar aja, nggak ada masalah. Ya, apalagi sama anak. Benar semua Pak, nggak ada yang salah. Taib. Ini jadi 9 tanda isim ya. 9 huruf jar. Ana tambahkan 3. Ana tambahkan 3. Namanya huruf sumpah. Namanya huruf sumpah. Ya, namanya huruf sumpah. Artinya demi. Ya, artinya adalah demi. Huruf sumpah ini termasuk huruf jar. Yang artinya demi. Dan huruf sumpah itu ada 3. 1, 2, 3. Ya, huruf sumpah itu ada 3. Yang pertama wa. Yang kedua ta. Yang ketiga bi. Tapi bacanya bi Pak. Bacanya bi, ba iya Pak bener. Nanti ini Anda buatkan secara penulisan aja. Ya, Anda ini jadi. Contoh, kita buat contoh ya. Wallahi. Terus apa lagi? Tallahi. Satu lagi. Billahi. Jadi saya tulis pakai alif tadi karena memang sudah jadi satu paket untuk penulisan. Ya, tapi kalau secara asalnya tak gitu aja, tak sama ba. Artinya demi Allah. Tallahi artinya apa? Ya demi Allah. Billahi artinya apa? Demi Allah. Sudah? Ini sebagai jawaban dari pertanyaan Pak Ahmad tadi tentang wa. Wa dikatakan termasuk huruf jar apabila artinya apa Pak? Demi. Kalau artinya dan bukan. Ya, kalau artinya dan bukan. Jadi yang termasuk huruf jar ya adalah wa yang berarti demi. Dan dia masuk dalam kategori apa? Huruf
sumpah. Dan sumpah nggak boleh kecuali hanya karena dengan Allah. Dalam Al-Quran banyak waw. Wal fajri, apalagi wattini, wal asri, wal laili. Setelah wa sumpah pasti dikasroh. Kenapa? Karena huruf sumpah termasuk dari bagian apa? Huruf jar. Jadi huruf sumpah ini masuk dalam kategori apa? Harful jar. Ya, huruf sumpah masuk dalam kategori huruf jar. Nggih, masuk. Ya, jadi Pak Ahmad misalkan contoh watini, tandanya berapa? Kita bilang 3. Ya kan? Huruf sumpah, huruf jar, kemudian alif lam, kemudian kasroh begitu. Ya, dikit lagi Pak Ardi. Kayaknya hari ini cuma nahu tok ini. Keterangan. Perhatikan keterangan dari beliau, ini amat penting. Pertama, huruf-huruf tersebut disebut huruf jar karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Majrur itu istilah lain untuk kata atau istilah kasroh. Ya, majrur itu artinya kasroh. Jadi huruf-huruf tersebut dinamakan huruf jar. Kenapa? Karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Majrur maknanya apa? Menjadi kasroh. Begitu. Ini nama istilah dalam bahasa Arab namanya majrur. Terus yang kedua, huruf jar pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fiil. Perhatikan ini, kalau ada huruf jar pasti isim. Kalau ada huruf jar pasti isim. Kenapa? Karena huruf jar pasti bersambungnya dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fiil. Contoh, wal asri, demi masa. Loh, masa itu kan waktu, nggak masuk. Karena waktu bukan waktu yang kita pelajari untuk fiil. Wal asri isim, wattini isim, wazaitun isim, wattur isim, wasyams isim. Terus pokoknya kalau bersama dengan huruf jar pasti isim. Lanjut. Oleh karenanya huruf-huruf tersebut menjadi tanda pengenal isim. Nah, makanya dijadikan tanda isim karena pasti bersambung dengan isim gitu Pak. Jadi kayak perangko gitu Pak. Ya, mesti nempelnya sama isim. Terus Lafadz dicetakan lama ada enggak? Jangan diem-diem menghanyutkan ya. Lanjut. Lafadz min baitika, huruf akhirnya adalah ta, bukan ka, karena ia berfungsi sebagai dhamir. Taib. Untuk pembahasan ini insya Allah kita tunda pertemuan berikutnya. Ya, karena ini membutuhkan apa? Yang masih kosong karena itu sudah penuh sekarang nih. Ya, ini butuh yang fresh lagi, masih seger baru kita bahas. Jadi untuk ini lafadz min baitika insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya saja ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang Anda sampaikan di tengah jalan kena angin hilang nanti. Gitu ya. Tapi antum nggak paham yang ini nggak masalah. Karena ini hanya sekedar tambahan. Yang paling penting poin 1 sama poin 2. Adapun lafadz ini hanya tambahan dari beliau sebagai penjelas gitu ya. Tadi cukup sampai di sini dulu insyaallah. Sorofnya kita pending dulu hari ini, tidak bisa kita sebutkan, kita baca ya. Insyaallah cukup sampai sini. Ada yang tanyakan dulu barangkali? Nggih. Nggih, kenapa Pak? Kaidah jamak. Bisa jamak, bisa mufrad, bisa Pak dia. Bisa. Tapi karena sekarang kita masih pengenalan Pak mufrad dulu. Begitu. Nanti bisa Pak. Bisa dibuat jamak juga bisa. Jadi fleksibel dia. Di ibu-ibunya ada yang ditanyakan? Nggih. Ta dan
Tak biasa sebenarnya. Jadi gini, set ya. Jadi asalnya itu begini, Bu. Sebenarnya asalnya kan Allah, Bu ya. Kan begini asalnya nih. Ya kan? Kemudian bersambung dengan ta, set. Jadilah panjang dia. Begitu ya. Jadi alifnya itu sebenarnya dari Allahnya. Cuman kan saya tadi buat supaya jadi satu kesatuan, begitu aja. Jadi asalnya cuman ini dia nih. Ta gitu aja. Ya, ta. Sama juga dengan apa? Bi. Jadi kan Allah lagi. Kemudian kemasukan dengan ba. Jadi begini. Ini kan yang ditanyakan ya. Oke, jadi begini. Jadi yang asalnya itu cuman ba sama ta aja. Adapun alifnya itu karena sambungan dengan huruf setelah dengan kata setelahnya gitu aja. Wa ada fathan ya. Wadan. Wa artinya dan. Sama, Pak. Maka nanti untuk membedakannya dari sisi arti. Antum lihat di Quran ini artinya demi atau ini artinya dan. Kalau dan bukan jadi. Maka dalam bahasa Arab itu kita benar-benar harus mengerti kata tersebut artinya apa. Dan itulah nanti tujuan dari mempelajari sorof agar kita bisa mencari kamus ya dan kita mengetahui setiap kata itu artinya apa di sana. Makanya nahu sama sorof itu dua hal yang memang harus bersama. Gitu ya. Dua hal yang harus bersama, nggak bisa dipisahkan. Antum kalau mau belajar nahu ya harus belajar sorof gitu. Dan untuk dan ini kita contohkan yang di atas tadi Pak ya. Nah ini lah kalau untuk ini lah di sini Pak ya, perhatikan. Masya Allah ini Pak Anto ini ya. Untuk wa ini Pak ya, apakah bisa kita katakan dia sebagai tanda isim gitu Pak? Al-jawab nggak bisa. Maka tadi pada ar-rasul yang jadi tanda isimnya apa? Alif lam sama kasrohnya. Wa-nya nggak Anda masukkan, nggak Anda lingkari. Kenapa? Karena dia bukan termasuk tanda isim, bukan. Karena artinya dan. Buktinya mana? Ini. Wa aslihu. Ini kan fiil ini. Ya, maksudnya fiil. Ini wa'atiu. Ini maksudnya ke fiil. Ya, maka dia bukan termasuk tanda isim. Yang termasuk tanda isim wa yang artinya apa tadi? Wa artinya demi, gitu. Kalau wa rasulihi ini ada lagi nanti. Wa rasulahu Pak. Wa rasulahu fathah Pak ini. Bukan wa rasulihi. Fathah. Wah, jangan dirubah Pak, bahaya nanti. Taib. Jadi intinya kalau dan bukan termasuk tanda isim, gitu ya. Yang termasuk tanda isim yang artinya demi. Taib, insyaallah ini aja, nanti kalau dibuka lagi semakin lama hujan nanti bahaya ya. Sampai di sini dulu, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.